A. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli konsumen dan produsen secara individual dalam pasar. Yang kedua adalah ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. B. Hubungan antar variabel ekonomi makro. Sarjana ekonomi menggunakan satu model untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel ekonomi. Model adalah representasi dari dunia nyata realita. Istilah model sangat familiar tidak hanya untuk sarjana ekonomi tetapi juga untuk anak-anak sekalipun. Keduanya mempunyai kemiripan tentang arti dan istilah model. Mainan mobil-mobilan untuk anak-anak bekerja seperti halnya mobil sungguhan, tetapi lebih kecil dan sederhana sehingga lebih mudah dipermainkan dan dimengerti mekanisme kerjanya. Sarjana ekonomi menggunakan model dengan cara dan tujuan yang sama dengan model mainan anak tersebut. Hanya saja, sarjana ekonomi tidak menggunakan alat atau benda keras seperti pukul besi, paku, dan sebagainya untuk membuat model, tetapi cukup dengan pensil dan kertas. Bentuk modelnya antara lain bersifat berdeskripsi, gambar atau grafik, atau rumusan matematik. C. Berbagai permasalahan dalam ekonomi makro. Salah satu aspek dari kegiatan perekonomian yang menjadi titik tolak analisis dalam teori makroekonomi adalah pandangan bahwa sistem pasar bebas tidak dapat mewujudkan 1. Penggunaan tenaga kerja penuh. 2. Kestabilan harga-harga. 3. Pertumbuhan ekonomi yang teguh. Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu tertentu adalah berbentuk salah satu dari 3 keadaan berikut. 1. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. 2. Menghadapi masalah pengangguran. 3. Menghadapi masalah inflasi. Seperti pada gambaran di bawah ini. Yang pertama adalah kurva mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Yang kedua adalah kurva pengangguran. Yang ketiga adalah kurva inflasi. D. Kebijakan ekonomi makro. Tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. 1. Menstabilkan kegiatan ekonomi. 2. Mencapai tingkat pengguna tenaga kerja, kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. 4. Menghindari masalah inflasi. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kedua, kebijakan moneter. 3. Kebijakan segi penawaran. Yang kedua, Agustus 2019, Kota Jayapura deflasi dipicu bahan pangan. Masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi, sampai di mana seriusnya masalah itu berbeda dari satu negara ke negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah pengangguran selalu serius. Yang kedua, Agustus 2019, Kota Jayapura deflasi dipicu bahan pangan. Masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi, sampai di mana seriusnya masalah itu berbeda dari suatu negara ke negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius. Deflasi adalah jumlah pengangguran perbelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh.